Baik, baik adik-adik, kita akan meneruskan ya model pertumbuhan biomasa yang kemarin. Kalau kemarin biomasa total, kalau kita perhatikan dari radiasi matahari, kemudian diserap oleh daun, kemudian daun melakukan fotosintesis, kemudian menjadi Ki intersepsi. Nah, Ki intersepsi dengan light use efficiency atau efisiensi penggunaan radiasi akan dikonversi menjadi biomasa total. Nah, biomasa total ini akan dialirkan ke organ-organ tanaman seperti daun, batang, akar, dan biji. Nah, bagaimana? Ya, pertama kita buat dulu stok untuk daun, batang, akar, dan biji. Kemudian proporsi atau alokasinya berapa persen atau berapa bagian, berapa fraksi dari biomasa total ini yang dialirkan ke daun, batang, akar, dan biji. Nah, nanti masing-masing dari organ tersebut akan ada koefisien respirasi yang akan mengurangi biomasa. Kalau di sini ada rumusnya yaitu KM dikali Q dikali W daunnya ya. Dan nilai KM-nya tertentu ya. KM tertentu. Oke, bagaimana kita memprosesnya? Nah, nanti akan tergantung pada rumus-rumus yang kita pelajari. Rumus yang sudah kita tulis kemarin itu akan diterapkan ke dalam model ini ya, dalam model ini. Oke. Kita hapus dulu semuanya ya. Terus biar nanti kalian bisa apa videonya bisa apa namanya diulangi. Oke, ini model kemarin ya, sudah kita eksekusi ya. Hasilnya biomasanya bertambah terus. Ini kalau di software kalian mungkin ada angkanya, kalau saya ada sedikit error jadi angkanya tidak terlihat. Nah, pertama kita buat stok apa namanya? Stok variabel yang menunjukkan organ-organ tanaman yang mana hasil dari fotosintesis itu akan dialirkan. Oke. Yang pertama adalah daun katakanlah ya, daun. Ini ada stok daun, variabel stok. Katakanlah kita bahasa Inggris saja ya, daun. Kemudian dari daun itu ada flow-in ya, yang akan menambah stok pada daun. Kita katakanlah alokasi ke daun ya, di allocation. Oke. Kemudian yang akan mengurangi biomasa tersebut dari daun adalah respirasi. Katakanlah respirasi maintenance untuk leaves. Nah, jadi dari biomasa total akan dialirkan ke daun hasil fotosintesisnya. Kemudian juga akan dialirkan ke batang. Katakanlah W stem gitu. W stem atau W batang. Nah, demikian juga dengan batang akan ada flow in, yaitu biomasa yang masuk ke batang. Katakanlah stem allocation. Kemudian ada juga yang akan mengurangi biomasa dari batang yaitu respirasi maintenance stem. Setelah batang ada juga biomasa yang ke akar. Biomasa yang ke akar katakanlah W root. Kemudian sama seperti keduanya di atas daun dan batang akan ada biomasa yang masuk ke akar, akan perhitungannya
mungkin akan ada yang mengurangi masa akar tersebut dari respirasi, yaitu respirasi maintenance akar. Yang terakhir, seandainya ada yang kita panen yaitu biji, maka ada satu lagi stok biji, katakanlah biji-bijian yang kering. Nah, seperti halnya yang tiga organ di atas, maka akan ada alokasi yang menambahkan biomasa ke biji, katakanlah allocation, dan akan ada yang mengurangi biomasa, itu respirasi maintenance dari kering. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan organ-organ tanaman yang mana hasil fotosintesis tersebut akan dialokasikan. Nah, sekarang kita lihat perhitungannya seperti apa. Karena dia didapatnya dari biomasa total, maka biomasa total ini akan menyumbang kepada perhitungan baik leaf allocation, stem allocation, root, dan grain allocation. Jadi kita buat sebagai variabel biomasa totalnya ini. Ke sini. Kemudian dari sini ke batang. Kemudian dari biomasa total juga ke akar. Kemudian dari biomasa total ke biji. Oke ya. Nah, sekarang kita dapat variabel yang mempengaruhi alokasi ini, yaitu ini total ya, biomasa total. Nah, sedangkan di rumus yang kemarin mana? Ini ya, biomasa total, dari biomasa total ada fraksi ke daun, batang, akar gitu ya, sini ya, fraksi masing-masing. Fraksi masing-masing ada daun, akar, batang. Jadi kita berikan nilai fraksi di sini ya, sebagai sebuah variabel. Katakanlah NL, fraksi leaf. Kita berikan. Nah, kemudian di sini misalkan ada NS gitu ya. Fraksi untuk batang. Dia juga mempengaruhi perhitungan pertambahan biomasa batang. Kemudian kita beri lagi variabel NR, root, akar. Dia akan mempengaruhi fraksi untuk akar. Yang terakhir kita berikan NG, yaitu fraksi biomasa yang ke batang. Kita lihat di sini. Fraksi itu, total biomasa yang masing-masing organ itu fraksi dikali dengan biomasa yang dibentuk oleh hasil fotosintesis tadi. Jadi fraksi ini dikalikan dengan biomasa total. Sehingga di sini rumusnya, kalau kita berikan rumus di sini, ini kan belum ada rumus ya. Kita berikan angka dulu, misalkan fraksi untuk daun. Katakanlah nilainya di sini 0,6 misalkan. 0,6 di awal tanam ya, misalnya ya. Kemudian fraksi untuk batang. Katakanlah kalau misalkan sayuran kan batangnya tidak banyak, 0,2 misalkan. Oke. Kemudian fraksi untuk akar. Fraksi untuk akar juga akarnya tidak banyak. Katakanlah misalnya 0,2 misalnya. Ini akan tergantung dari tanaman apa ya. Tergantung dari tanaman apa yang ditanam. Fraksi untuk biji, misalkan tidak ada biji, kita panen sebelum, ini misalkan sebelum masa generatif. Maka kita berikan nilai 0 misalnya. Nah, sekarang alokasi itu adalah, kalau di persamaan yang ini, fraksi dikali dengan biomasa totalnya. Fraksi dengan biomasa total, yang menambahkan biomasa pada masing-masing organ. Jadi kita masukkan saja rumusnya.
Untuk memasukkan rumus, klik ini dulu ya, klik FX equation tool, kemudian leave allocation, fraksi dikali dengan biomasa totalnya. Demikian juga batang, alokasi ke batang, fraksi untuk batang dikali dengan biomasa total. Oke. Kemudian fraksi untuk akar, alokasi untuk akar, fraksi untuk akar dikali dengan biomasa total. Oke. Kemudian untuk biji, fraksi untuk biji dikali dengan biomasa total. Oke. Maka dia kita lihat akan menambah alokasi biomasa untuk masing-masing organ. Nah, kemudian untuk respirasi maintenance rumusnya apa? Respirasi maintenance kalau kita lihat di slide. Slide ini kalian udah punya ya? Di Eldiro ada ya? Ada ya. Respirasi maintenance itu ini. Respirasi pemeliharaan yaitu KM dikali Q10 dikali WX ya. Nah, Q10 ini ada rumusnya juga 2 kali 2 pangkat T-20 dikali 10. Nah, coba kita buat dulu 10 ya, Q10. Q10 kita perlu suhu udara. Ini. Untuk dapat Q10 kita perlu suhu udara. Maka kita letakkan satu variabel di sini yaitu TR ya. TR T rata-rata harian. T average harian. TR. Kemudian TR itu akan kita gunakan untuk menghitung Q10. Q10. Dan hanya perlu itu saja, hanya perlu suhu udara. Sekarang kita masukkan suhu udara akan menghitung Q10. Nah, suhu udara dari mana kita dapatkan? Yaitu dari data pengukuran. Dari data pengukuran. Kita lakukan seperti kemarin, di mana suhu udara itu tidak sebagai konstan, tapi sebagai variabel yang setiap hari kita ukur dan ada nilainya. Jadi, katakanlah ini dari, kita melakukan simulasi dari 0 sampai 27, misalkan 0 sampai 120 hari. 120 hari. Jadi kalau kita punya data, yang kita masukkan adalah data-data pengukuran kita. Tapi kalau kita untuk belajar saja kayak sekarang ini ya bisa kita coba-coba dulu dengan yang kira-kira pada hari itu ada di sekitar kita gitu ya. Misalkan kalau di kita pakainya 28, antara 27 sampai 28. Oke. Jadi kita punya data suhu harian di mana di situ, maaf, bentar. Mana di situ tergantung harinya apa. Jadi kita masukkan variabel waktu di sini ya. Variabel waktu yaitu time. Time. Time itu masuk sini ya. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Setelah kita masukkan lookupnya, jadi time apa akan melihat ke dalam tabel ini ya, melihat ke dalam angka ini. Oke. Sekarang perhitungan kita itu seperti apa? Perhitungan kita 2 pangkat T-20 dibagi 10. Jadi saya tuliskan rumusnya. Pangkat itu adalah eksponensial ya. EXP atau pangkat biasa ya. 2 pangkat buka kurung lagi TR minus 20 dibagi dengan tadi 10 tutup kurung. Oke. Sekarang kita sudah mendefinisikan Q10. Jadi kalau yang masih gelap berarti kita belum tuliskan rumusnya. Nah, sekarang rumus RM ini adalah KM dikali Q10 dikali W. Jadi yang berpengaruh terhadap RM adalah pertama koefisien masing-masing.
katakanlah ini sini aja. KM leaves, KM-nya daun, kemudian ada KM batang, kemudian ada KM akar, kemudian ada KM biji. Nah, sekarang RM itu akan dipengaruhi oleh KM dan kiten ya, menurut rumus yang ini ya. KM, kiten, dan W. Berarti kalau kita lihat panahnya, KM, kiten, dan W. Tidak sama, KM, kiten, dan W. Sama KM, kiten, dan W. Juga KM, kiten, dan W. Oke, sekarang kita tinggal tuliskan persamaannya. KM kita katakanlah kita masukkan nilainya misalnya ini ya 0,01 misalnya. Ini akan tergantung dari tanamannya ya. Kemudian di sini 0,015 pakai titik ya, bukan pakai koma. Desimal itu titik kalau internasional ya. Akar katakanlah 0,01 juga. Kemudian KM biji juga 0,01. Kemudian ini sudah kita definisikan, jadi tidak gelap warnanya kalau kita pencet FX ini. Kemudian RM adalah perkalian dari ketiganya menurut persamaan ini ya. KM kali kiten kali W. KM dikali kiten dikali W. Oke. Tidak sama. KM kali kiten dikali dengan W. Oke. Tidak. KM dikali kiten dikali dengan W. Ini juga sama. KM dikali dengan kiten dikali dengan W. Jadi rumusnya tertulis di sini ya, equation-nya. Oke, coba saya lihat dulu ini. Cek. Oke. Nah, berarti kita dapat persamaan ini sudah kita isi semua dengan angka atau persamaan. Sekarang yang di sini ya simply leaf allocation dikurang yang menambahkan, dikurang yang mengurangi. Katakanlah initial value-nya 0 misalkan. Awalnya 0. Ini juga awalnya 0, katakanlah. Dari awal tanam sekali, misalkan ini 0. Oke. Dari awal tanam 0. Oke. Nah, sekarang berarti kita sudah punya yang lengkap ya. Sebuah apa namanya? Model yang lengkap yaitu model pertumbuhan ya. Baru model pertumbuhan ya, perkembangan nanti akan kita bahas. Kalau kita coba run, yes ya. Nah, ini sudah kita dapat, coba kita lihat hasilnya. Ya, grafiknya. Nah, ini adalah biomasa total ya. Yang biru ini biomasa total. Yang total berarti kan adalah penjumlahan dari biomasa biji, daun, akar, dan batang. Yang ini adalah biomasa daun. Daunnya lebih banyak. Karena misalnya ini tanaman sayuran misalnya. Kemudian ini adalah akar. Akar itu di sini sama seperti dengan batang. Kemudian di sini ada biji, belum, 0. Karena kita memasukkan nilai di sini tadi adalah NG, N-grain adalah 0.
karena mungkin tidak yang kita panen bukan bijinya atau dia masih masa vegetatif. Tapi nanti di dalam model perkembangan kita akan masukkan dia fase pertumbuhan itu fase pertumbuhan keberapa dari panen gitu. Kalau panen fasenya fase 1, kalau awal tanam fasenya fase 0, dia di antara itu fase yang mana? Fase yang keberapa gitu. Apakah 0,5, apakah 0,6? Nah, itu apakah dia generatif atau vegetatif? Kalau generatif nanti akan ada alokasi khususnya ke apa namanya? Ke organ tersebut gitu. Jadi kita sudah dapatkan uh, model yang menceritakan pertumbuhan, baik pertumbuhan biomasa total dan pertumbuhan alokasi-alokasi biomasa total tersebut ke organ-organ tanaman. Jadi yang digunakan adalah persamaan yang ini. Nah, nanti respirasi pertumbuhan juga bisa ditambahkan kalau nanti sudah kita punya fraksi yang berubah terhadap fase. Kalau ini katakanlah satu fase, sehingga fraksinya konstan. Tapi nanti fraksi yang berubah tergantung dari fase, fraksinya dia tidak konstan. Kemudian ini contoh soal ya, ini contoh soal bisa kalian baca. Misalnya ya di sini dari penambahan biomasa ini soal sebelumnya ya di sini. Pada satu hari cerah ini sudah kemarin ya dibahas ya. Penambahan biomasa totalnya adalah 28 gram. Kemudian dari penambahan biomasa harian diketahui fraksi untuk akar, batang, dan daun masing-masing 0,3, 0,5, dan 0,2. Pada fase vegetatif, fraksi untuk biji dianggap bernilai 0. Hitung alokasi penambahan biomasa ke masing-masing organ. Asumsi, ini asumsinya koefisien respirasi pertumbuhan dan pemeliharaan tuh 0 di sini. Kalau kita tidak menggunakan asumsi itu karena kita hitung tadi ya. Kalau ini asumsinya 0. Nah, persamaan tadi yang kita masukkan di sini adalah fraksi dikurangi dengan koefisien respirasi pertumbuhan dan pemeliharaan, di mana keduanya bernilai 0, jadi otomatis hanya sampai perkalian fraksi dengan total biomasanya. Jadi untuk penambahan biomasa akar adalah fraksi akar dikali dengan 28 tadi, yang hasil dari yang ini, 8,4 gram. Penambahan ke batang 0,5 dikali 28, 14 gram. Dan penambahan ke daun itu 0,2 dikali 28, yaitu 5,6 gram. Nah, sehingga kita dapatkan masing-masing seperti yang di ini tadi ya, seperti yang kita jalankan modelnya tadi, akar, batang, daun, grain, kita dapatkan perkembangan terhadap waktu di sini. Seperti itu. Oke, kira-kira begitu. Ini cara menghitung respirasi maintenance seperti yang kita letakkan di sini. Ini respirasi pertumbuhan kalau nanti kita punya yang dipengaruhi oleh perkembangan. Dan di sini ada yang mau bertanya? Cukup dipahami ya? Bisa dipahami ya? Karena nanti kalian harus mengerjakan ini, mengulang ini. Bisa ya? Nah, oke. Kemudian, nah dari teori sebelumnya, ini ada yang dinamakan perkembangan. Kalau kita lihat ya. Proporsi alokasi biomasa ke organ atau NX ya, eta X ya. Eta X ini akan tergantung dari fase apa. Apakah dia fase awal ataukah fase eh, pembungaan atau fase menuju panen, itu akan tergantung dari fase apa dia. Nah, kalau di sini kita lihat ada persamaan-persamaan yang bisa dimasukkan. Misalkan pada fase tertentu, maka alokasi ke batangnya seperti apa. Misalkan kalau fase awal alokasi ke batang akan besar, tapi pada fase akhir, fase mau panen itu tidak ada alokasi fotosintat yang diberikan ke batang, tapi semuanya ke biji gitu misalnya. Ini akan ada alokasi-alokasinya. Nah, ini kan fase sebelum akan panen nih, fase akan panen katakanlah. Ketika akan panen, semua alokasi biomasa itu 0 ke batang, ke akar, ke daun, tapi semuanya akan dialihkan, fotosintesisnya akan dialihkan ke biji. Jadi dia develop daun, batang, itu akar pada saat fase vegetatif. Kemudian daun itu akan menyediakan tempat atau menyediakan
luasan yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Nah, ketika masuk masa panen, daun itu akan memberikan fotosintatnya atau asimilatnya ke biji semua karena dia sudah masuk fase generatif. Ya begitu. Ini contoh eh, latihan ya. Nanti dikerjakan ya selain yang tadi. Nah, ada pada lahan tanaman padi diketahui efisiensi konversi radiasi adalah 0,0014 kg per megajoule. Koefisien pemadaman bernilai 0,45. W pada hari ke-11 adalah 0,3. LAI pada hari ke-11 adalah 0,7. Ini ceritanya pada hari ke-11. Silas yang terdapat tanda tanya-tanya. Ini berapa pada hari ke-12-nya, berapa pada hari ke-13, berapa hari ke-14, dan berapa hari ke-15. Alokasi akar, batang, dan daun. Ini totalnya. Dan alokasi ke akar, batang, daun berapa itu. Nah, ini kita lihat dari S-nya nanti diambil dari S-nya ini, S-nya ini 0,3, 0,1, 0,315, 0,36. Nah, sekarang bagaimana kita membuat perhitungan untuk S ini? Kalau kita lihat di awal pada saat perkembangan ya, perkembangan ada konsep thermal unit di mana thermal unit itu akan menambahkan fase. Kalau dia tidak cukup thermal unitnya, maka dia tidak akan berpindah fase di sini. Jika thermal unit ini belum terpenuhi, dia tidak akan berpindah fase. Nah, bagaimana menghitung fase dari thermal unit? Kemarin juga sudah kita pelajari. Ini ya, jika dia suhunya di atas suhu dasar, maka dibagikan thermal unit pada saat itu, pada fase itu, kemudian dikali 0,25, kemudian ditambahkan fase sebelumnya. Nah ini, berapa fase yang terjadi pada semai sampai tanam, itu TU1 totalnya, maka suhu pada hari itu dikurang suhu dasar, dibagi dengan TU1, dibagi ini 0,25. Ini 0,25 maksimum fasenya. Ini juga sama selisihnya, lebarnya 0,25 karena 0,5 dikurang 0,25. Ini juga sama 0,75 dikurang 0,5, 0,25. Jadi semua lebarnya fase ini sama ya untuk tanaman padi misalkan ya. Nah, kemudian lebar TU-nya berapa juga dibagikan nanti dengan selisih apa namanya? Suhu hari itu dan suhu dasar dibagikan dengan lebar ini, lebar TU ini akan menjadi fase dengan ditambahkan pada fase sebelumnya. Kita coba ya. Coba. Nah, kita bisa meletakkan model itu di sini. Di sini bisa. Tapi mungkin kita juga bisa membuat ini baru ya. Membuat eh, view baru dan nanti kita bisa linkkan atau bisa kita ambil variabel-variabelnya di sana. Nah, ini katakanlah ini saya kasih nama tadi growth, sekarang development. Development. Oke. Perkembangan ya, perkembangan. Dalam perkembangan ini kita akan ada dua stok yang kita hitung. Yang pertama S, yang kedua TU. Yang pertama stok S atau fase ya. S. Yang kedua stok thermal unit. Nah, yang menambahkan S katakanlah DS ya. Yang menambahkan S katakanlah DS. Yang menambahkan TU katakanlah DTU ya. DTU. Oke. Sekarang kita lihat rumusnya seperti apa. Seperti ini ya. Nah, untuk menambahkan TU maka dia diperlukan suhu dasar dan suhu udara. Suhu dasar adalah TB ya. TB. Kita misalkan TB-nya adalah 17 derajat. Jadi ketika hari itu suhunya tidak mencapai 17 derajat atau kecil dari 17 derajat, maka dia tidak akan ada penambahan thermal unit dan tidak akan ada penambahan fase. Nah, tapi ketika suhunya di atas 17 derajat, di atas suhu dasar, maka akan terjadi penambahan thermal unit dan akan ada penambahan fase. Nah, sekarang suhu harian kita ambil dari mana? Kita sudah mendefinisikan suhu harian di sini ya. Di sini ya, TR ya. Suhu harian sudah kita definisikan, tergantung dari waktu karena hasil pengukuran.
maka bisa kita ambil juga variabel suhu harian itu, yaitu di shadow variable. Kita letakkan di sini. Kita cari TR. Nah, oke. Jadi ada suhu harian yang sudah kita definisikan di view sebelumnya, di view growth ini. Dan ada suhu dasar. Nah, tadi rumusnya, suhu dasar tidak akan, suhu thermal unit tidak akan bertambah jika tidak ada suhu yang melebihi suhu dasar. Jadi, untuk penambahan thermal unit diperlukan dipengaruhi oleh suhu hariannya berapa dan suhu dasarnya berapa. Kemudian kita mendapatkan perhitungan untuk thermal unit ya, di mana kalau kita lihat di sini, jika suhu rata-rata harian melebihi suhu dasar, maka terjadi penambahan TU dan penambahan fase. Jadi TU di sini definisikan itu adalah T air atau suhu harian, suhu rata-rata harian dikurang dengan TB. Nah, jika lebih, dia akan menjadi penambahan fase. Jika tiap perubahan fase ditandai dengan nilai S, maka akumulasi TU tertentu adalah nilai S1 saat S peralihan, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita juga perlu komponen-komponen uh, fase ini ya, fase di sini. Berapa thermal unitnya di sini totalnya, berapa thermal unit di sini, berapa thermal unit di sini, berapa thermal unit di sini. Jadi katakanlah di sini kita perlu thermal unit emergence awal, kemudian thermal unit early stage awal tanam, kemudian thermal unit antesis atau pembungaan, kemudian thermal unit harvest atau panen. Nah, katakanlah kita akan memasukkan, ada nggak angkanya di sini? Ini misalkan ya, sampai tanam 230 thermal unitnya. Kita masukkan 230. Kemudian tanam sampai tunas maksimum 310. 310. Kemudian tunas maksimum sampai pembungaan antesis 135. 135. Kemudian pembungaan sampai matang fisiologis 305. 305. Oke. Nah, nanti akan digunakan oleh perhitungan ini, perhitungan DS. Di sini ya. Akan diberikan pada perhitungan DS. Jadi kita masukkan, ini semua akan dipakai di perhitungan DS ini, penambahan S. S. Sekarang kita akan mendapatkan TU ya. TU untuk perhitungan ini, dan juga kita mendapatkan T minus TB, suhu dikurang TB yang merupakan TU, penambahan TU dibagi dengan T1. Jadi di sini kita akan mendapatkan TU. Nah, kemudian DS itu adalah 0,25 dikali dengan T per TU ini. TU ini, T yang ini, yang atas ini, suhu dikurang suhu dasar dibagi dengan TU pada fase 1, yaitu TU emerge. Jika S-nya kurang dari 0,25. Jadi pada fase ini yang digunakan adalah TU emerge. Jadi kalau kita tulis rumusnya, kita memakai, kalau ini sebentar kita definisikan dulu, nilai awalnya 0 ya. Ini juga S nilai awalnya 0. Oke. Jadi kita tinggal perlu mendefinisikan DS ini.
kita gunakan if then else. If then else. Jika TU lebih kecil dari TU emerge, yaitu berapa tadi nilainya? 230 ya. Jika TU lebih kecil daripada TU emerges, maka S-nya berapa nanti kita hitung. Maka S sama dengan TU dibagi dengan TU emerge dikali 0,25 ya. Kali dengan 0,25. Nah, jadi ini adalah rumus yang ini ya. Kalau dia fase 1 tuh ini dia. Nah, ini adalah penambahan DS. Penambahan DS. Nah, selanjutnya kita definisikan untuk fase-fase yang lain. Untuk fase-fase yang lain kita definisikan. Nah, ini tadi untuk TU1. Maka untuk fase 2 yang kurang dari 0,5, fase 3 yang kurang dari 0,75, fase 4 yang kurang dari 1. Maka kita bisa, ini kalau saya cenderungnya di copy saja biar gampang. Kalau tidak kurang dari 0,25, berarti kita cek lagi apakah dia kurang dari 0,5. Kita gunakan lagi if then else-nya. Nah, ini saya copy yang tadi, tapi saya ganti dengan 0,5 ya. Jika ini jadi saya tidak pakai TU emerge atau TU awal, berarti TU early. Maka 0, TU dibagi dengan TU early. Nah, jika tidak, maka kita bergerak ke fase yang kurang dari 0,75. Pakai if then else lagi. Saya jadi, tapi saya tidak pakai TU emerge karena dia kurang dari 0,75, pakainya TU antesis. Ini dibagi dengan TU antesis. Nah, yang terakhir, kita gunakan lagi if then else. Cuma ini yang terakhir, kita pakai TU yang untuk TU panen ya. Bukan TU emerge lagi, tapi TU antesis. Jika tidak, maka dia nilainya 1 gitu ya. S-nya 1 itu sudah panen. Oke. Nah, kita sudah mendefinisikan nilai S di sini. Kita run nggak ya? Coba kita coba. Nah, ini bisa kita run. Kalau kita lihat S dan TU bagaimana. Nah, yang di bawah ini adalah S. S itu kan 0 sampai 1. TU itu kan bertambah terus ya, ada angkanya sini. Kita lihat S-nya saja. S-nya saja. Nah, kalau mudah-mudahan di speaker kalian ada angka 1 ya. Ada 0 sampai 1. Jadi ini 0, next ini 1. Jadi 1 itu panen, 0 itu adalah awal tanam. Nah, sekarang S ini akan mempengaruhi berapa fraksinya di model pertumbuhan tadi. Fraksi ini. Tadi kan kita tembak angka ya. Kita tembak angka. Tapi sekarang S itu akan dipengaruhi oleh fraksi ini akan dipengaruhi oleh S. S tadi. Maka kita bisa gantikan angka ini menjadi sebuah rumus nanti. Sehingga alokasinya tetap seperti ini. Nah, kita masukkan variabel S yang diperoleh dari model perkembangan. Model perkembangan tadi. Kita masukkan di model pertumbuhan ya. Kita masukkan shadow variable di sini. Nah, kita cari variabel S yang tadi ada di model perkembangan. Nah model ini, S ini
nanti yang akan mempengaruhi berapa fraksi ke daun, juga berapa fraksi ke batang, berapa fraksi ke akar, berapa fraksi ke grain, biji-bijian. Ini kayaknya aut-autan gambarnya ya, tapi ini menurut sebagian orang ini intuitif, jadi mudah dipahami dan orangnya juga. Kalau eh, saya lebih suka yang text based ya. Text based itu seperti programming ya. Programming kita tulis-tulis, tidak kita gambar-gambar, tidak, tapi kita tulis-tulis rumusnya kita masukkan di situ. Nah, nanti bisa kita peroleh hasil perhitungannya seperti apa gitu. Itu. S ini kita peroleh untuk melakukan perhitungan alokasi karena ketika fase awal mungkin alokasi ke grain ini masih nol. S sama dengan 0, ini NG-nya 0. Tapi ketika S-nya sama dengan mendekati 1, 0,75, 0,8, katakanlah 0,9, itu dia sudah ada alokasi, ada perhitungan NG-nya berapa. Seperti itu. Jadi, nah, contoh ya. Nah, ini kalau model yang ini adalah intuitif ya, berarti kita bisa langsung pahami. Tapi saya dulu membuatnya seperti baris-baris ini ya. Baris-baris teks ini ada DW grain, leaves, stem, root, dan seterusnya. Kemudian fasenya, tiap-tiap fase ada persamaannya, DW-nya, kemudian ada parameter-parameter yang dimasukkan. Nah, kalian nanti bisa mencoba yang ini dulu ya. Nanti kalau yang mau belajar yang basis teks nanti bisa kita lihat lebih lanjut. Nah, sekarang misalkan kita cari ini aja lah ya, kita cari angka ketika S berapa, nilainya berapa gitu. Saya cari dulu. Tapi kita adanya buat jagung ya. Kalau kurang dari 0,25, maka alokasi ke daun, batang, akar, biji. Ini jagung tapi kita ya, ya oke lah, kita coba pakai ya. Nanti kalian tergantung dari tanaman apa ya. Kita kan jagung. Kalau kurang dari 0,25 S-nya, alokasi ke daunnya 0,52. Alokasi ke batang 0,16. Alokasi ke akar 0,33. Alokasi ke biji masih 0 karena vegetatif masih. Tapi ketika dia sudah di atas 0,75 S-nya, mendekati 1, alokasi daun, batang, akarnya berkurang, alokasi ke bijinya yang semakin bertambah karena dia akan digunakan asimilatnya atau fotosintasnya untuk mengembangkan bijinya. Jadi kita akan coba gunakan angka ini ya. Oke. 0,5, 0,7, 0,69, 0,17 ya yang daun ya. Oke, kita coba daun. Nah, kalau tadi kita kasih satu nilai saja 0,6, maka nilai sekarang akan tergantung dari fasenya. Kita gunakan lagi if then else. Jika S lebih kecil atau sama dengan 0,25, maka yang ke daun adalah 0,52. Fraksi ke daun adalah 0,52. Ini ya, kita lihat dari sini tadi ya. Enggak. Kurang dari 0,25, maka dia 0,52 fraksi yang ke daun. Kemudian jika S-nya, kita pakai lagi ini.
Jika S-nya lebih kecil dari, salah. Aduh, saya hapus lagi. Saya ulangi ya. Jika S-nya lebih kecil atau sama dengan 0,25, maka fraksinya adalah 0,52. Jika tidak, maka gunakan lagi yang S antara 0,25 dan 0,5. Jika S-nya antara lebih besar daripada 0,25, S lebih besar daripada 0,25, dan ya pakai dan ini N S lebih kecil atau sama dengan 0,5, S lebih kecil atau sama dengan 0,5, maka nilai alokasi ke daunnya adalah 0,17. Seperti yang ada di tabel ini ya. 70, mohon maaf, 70. Nanti 0,69 baru 0,17. Ini 0,70. Selanjutnya di sini kita pakai lagi, jika S-nya antara 0,5 sampai 0,75 atau S lebih besar dari 0,5 dan S lebih kecil atau sama dengan 0,75, maka nilai fraksi ke daunnya adalah 0,69. 0,69. Nah, yang terakhir jika S-nya lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,5 dan 0,75, dan S-nya lebih kecil atau sama dengan 1, maka alokasinya adalah 0,17. Jika tidak memenuhi itu, alokasinya 0. Nah, ini untuk daun. Nah, saya copy aja biar nanti bisa gampang ya. Ini untuk daun. Sekarang untuk batang 16, 12, 21, 20. Kurang lebih sama. Saya coba. Ini saya ganti dengan yang tadi. Cuma nilai-nilainya beda. Kalau di sini 0,16, 0,12, 0,21, 0,20. Oke. Sekarang untuk akar ya, akar kita lihat. Ini 0,33, 0,18, 0,10, 0,03. Kita simpan dulu biar tidak hilang ya. Oke. Sekarang akar. Saya yang tadi 0,33, 0,33, 0,33, kemudian 0,18, 0,18, kemudian 0,10, 0,10, dan lalu 0,03. Nah, jadi ke biji dia mulai berkurang alokasinya ke akar ketika dia fase
mendekati panen ya. Yang terakhir adalah ini. Nah, ini juga. Nah, yang ini kalau kita perhatikan di sini untuk biji ya, selama fase vegetatif dia tidak ada alokasi ke biji. Tapi begitu generatif dia ada alokasi sebesar 0,6. Sehingga kita tuliskan selama masa vegetatif dia 0. Ini 0, ini juga 0, ini juga 0. Nah, fase generatif ya 0,6. Oke. Nah, jadilah kita mendapatkan fraksi atau partisi dari total biomasa itu dipengaruhi oleh pada fase apa tanaman itu terjadi gitu. Coba kita running bisa nggak ya? Mudah-mudahan tidak ada error ya. Nah, alhamdulillah tidak ada error. Kalau kita lihat total biomasanya akan seperti apa? Oke. Nah, kita lihat kan daun, begitu fase vegetatif dia naik terus, tapi fase generatif alokasi biomasa ke daun sudah tidak ada lagi atau sedikit. Ada tapi sedikit. Demikian juga biji kalau kita lihat selama fase vegetatif dia tidak ada alokasi, tapi begitu masuk fase generatif biji ditambahkan biomasanya. Ya, ini yang akan kita panen. Jadi kalau kita yang akan kita panen biji, kita memperhatikan perkembangan biomasa ini. Nanti satuan bisa kalian ubah ke per hektar. Per hektarnya berapa kalau padi. Nanti kita bisa memprediksi berapa panen yang muncul. Nah, begitu model pertumbuhan dan perkembangan untuk pendugaan biomasa.